Saya ingin berbicara tentang topik yang belum dipikirkan oleh sebagian kita barangkali, yaitu apa dampak dari kemunduran ekonomi Tiongkok yang semakin hari semakin kita rasakan dan kemudian berdampak ke sini, berdampak ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Mengapa geopolitik belakangan ini menjadi penting sekali? Apa hubungannya? Mengapa Tiongkok ini sekarang kemudian sangat berpengaruh bagi ekonomi bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan di Asia? Baiklah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh ekonom Milton Friedman. Dia pernah mengatakan bahwa kalau Tiongkok tidak membebaskan sistem politiknya, maksudnya adalah tidak menjadi negara yang otoritarian, maka kemudian Tiongkok tidak akan pergi kemana-mana. Ekonominya tidak akan mengalami kemajuan, bahkan akan berakhir. Katanya demikian. Tentu saja para ahli membantahnya karena ternyata ketika itu kita menyaksikan justru ekonomi negara barat dengan sistem demokrasi dan sistem pasar ternyata mengalami kemunduran. Bukankah sehari-hari kita lihat misalnya di Eropa dan di Amerika homeless semakin banyak, pertikaian semakin tak terkendali. Semasa COVID mereka tidak bisa mengatasinya dengan baik. Kalau Anda sempat pergi ke Amerika, Amerika tidak mengontrol masyarakatnya, dibebaskan. Bahkan presidennya Donald Trump sempat kena COVID. Dan kita saksikan terjadi keributan-keributan, sulit sekali. Mereka kemudian berkembang, budget mereka semakin defisit dan kemudian kita melihat mereka mulai mengalami resesi ekonomi. Bukankah justru Barat yang mengalami kemunduran? Tentu saja ini adalah perdebatan. Tetapi hari-hari ini terpaksa kita harus membuka data. Dan ternyata pertumbuhan ekonomi di Tiongkok mulai mengalami kemunduran. COVID sudah berakhir, ternyata masyarakat merasa COVID belum berakhir. Mereka masih mengalami fear dan anxiety. Fear itu real, rasa takut yang tampak di mana-mana. Masih ada tuh COVID-nya, masih ada tuh pandemi-pandemi tertentu. WHO telah mengatakan bahwa mental health telah menjadi wabah baru bagi penggantinya COVID-19. Dan yang lebih menarik lagi adalah ternyata lapangan pekerjaan belum kembali. Unemployment di Tiongkok sangat besar, angkanya di atas 20%. Dan kemudian pemerintah Tiongkok melarang untuk mempublikasikan data itu. Jadi mereka tidak bisa membicarakannya. Tiongkok memang adalah negara yang terkendali, otoritarian. Masyarakat tidak bisa sembarangan, bisa ditangkap. Dan kemudian yang terjadi adalah kita menyaksikan sektor manufaktur mereka semakin besar. Dan ada data yang menunjukkan bahwa ekspor mereka naik terus. Kalau kita bandingkan antara tahun 2013 sampai 2018 dengan antara tahun 2018 tahun 2023, belakangan itu ekspornya naik 40%. Tapi importnya turun terus. Sehingga kemudian World Bank mengatakan bahwa kalau suatu negara, apalagi sebesar Tiongkok, itu tumbuh begitu masif ekspornya, semakin besar tapi dia makannya sedikit, importnya sedikit, maka dia sedang mengalami kesulitan. Artinya ada persoalan. Dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengagumkan, yang selama bertahun-tahun kita menyaksikan telah menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Karena dia tumbuh di atas 10% dan kemudian berhasil mengatasi kemiskinan, mengurangi sepertiga kemiskinan penduduk dunia. Karena penduduknya sangat besar dan mereka telah menjadi negara yang sejahtera begitu. Dan pertumbuhan ekonomi yang dulu kita lihat di atas 10%, yaitu tahun 2010, tiba-tiba sekarang sudah menjadi 4,8%. Dan Bank Dunia tentu mengkoreksi angka itu, tidak 4,8%. Akhir tahun ini diprediksi hanya 4,3%. Dan tahun depan memang akan mendekati 4% kata Bank Dunia. Lalu bayangkan coba dari 10%, lebih dari 10%, turun, sekarang sudah di bawah 5%. Dan kemudian tahun 2030 para analis ekonomi mengatakan ekonomi Tiongkok hanya tumbuh sekitar 3%. Lalu tahun 2040 akan tumbuh hanya 2%. Bukankah ini satu persoalan sendiri? Tapi yang lebih menarik lagi adalah memang fakta-fakta Tiongkok ini telah menjadi suatu negara yang kapasitas manufakturnya sangat besar. Cina telah mengekspor separuh dari output manufakturnya. Separuh loh, besar sekali. Jadi artinya apa? Dia membuat fasilitas produksi itu memang lebih besar dari domestic marketnya. Jadi katakan domestic marketnya adalah mendekati 1,5 miliar, tetapi dia membuat kapasitas produksi yang kalau perlu itu sampai 5 miliar. Ingin menguasai dunia rupanya. Jadi besar sekali. Saya teringat dengan ucapan seorang anak muda yang dipercaya untuk memimpin produksi TKDN.
obat-obatan. Jadi ini adalah bahan baku obat untuk kebutuhan industri farmasi Indonesia. Dan ketika dia berhasil membuat bahan baku obat, dia mengatakan ternyata Tiongkok bisa jual jauh lebih murah lagi dari kita. Sepertiga daripada yang bisa kita jual. Harganya sepertiganya. Mengapa demikian? Karena mereka mempunyai kapasitas produksi 22.000 kali. Bukan 22 kali ya, tapi 22.000 kali lebih besar dari yang bisa kita buat. Nah, tidak mengherankan ekonomi Tiongkok akhirnya kemudian menjadi surplus. Dan surplus ekonomi Tiongkok itu adalah setara dengan 2% dari global GDP. Tiongkok selama beberapa tahun belakangan ini kita melihat telah menjadi powerhouse ekonomi negara-negara ASEAN, sebut saja sejumlah negara, terutama didominasi oleh 5 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 5 negara ini sangat menikmati dan ternyata 60% ekspor negara-negara ASEAN itu ditujukan ke Tiongkok. Dibandingkan dengan Australia ternyata juga cukup besar, yaitu 35% dari total ekspornya ke Tiongkok. Korea Selatan 25%, Jepang masih 20%. Jadi besar sekali. Bedanya adalah negara seperti Jepang dan Korea itu sudah mengekspor produk-produk yang branded dan gaya hidup. Nilainya tinggi. Sedangkan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN kita lebih banyak mengekspor komoditi dan itu adalah sumber daya alam. Jadi nilainya ya tidak terlalu besar. Dan kalau Cina sudah sangat dominan, tentu mereka bisa mengatur harga. Sebut saja misalnya batu bara ketika harga dunia sekitar $200 per ton, kita dipaksa untuk menjual hanya dengan harga 75 sampai $100 per ton. Jadi begitu kuat mereka karena mereka adalah negara yang memang mengambil porsi terbesar. Nah, dengan keadaan ekonomi seperti itu kalau kita bandingkan dengan negara lain, memang sektor manufaktur Tiongkok ini sangat dominan dan mereka bisa menjual dengan harga jauh lebih kompetitif. Ada persepsi dunia dan itu biasa dilakukan oleh negara yang mulai sektor manufakturnya, biasanya mereka membuat barang murahan, barang palsu, barang KW, barang yang tidak berkualitas. Dulu Jepang juga begitu, sehingga kemudian olok-oloknya di Jakarta dulu orang bicara sandal jepit buatan Jepang. Cina juga seperti itu. Dulu dikatakan Cina adalah produsen barang-barang murahan. Tapi kemudian sekarang kita melihat ternyata Cina bukan membuat barang murahan. Mereka membuat barang murah. Jadi kalau mereka ingin menawarkan barang yang berkualitas juga ada. Dan Cina sekarang sudah mulai berjaya dan mereka mulai menaklukkan produk-produk asing. BYD menggeser mobil-mobil buatan Eropa. Kemudian kosmetik mereka mulai menggeser Shiseido. Shiseido kemarin sudah mengumumkan ruginya luar biasa besar sekali. Anda bisa lihat angkanya di sini. Jadi dengan sistem ekonomi dan kemudian secara produksi seperti itu, ditambah lagi Cina kemudian mendorong sistem perbankannya. Bank sentralnya kemudian memberikan bunga yang sangat rendah. Dan akibatnya sistem keuangan mereka sangat efisien, sangat murah sekali. Dan akibatnya kemudian mereka bisa membangun infrastruktur yang sangat besar dan sangat efisien sekali. Nah, kalau sudah begitu, tentu saja ekonomi Tiongkok ini akan masuk kemana-mana. Tetapi ketika Anda dominan, hukum alam terjadi. Ini akan mengancam ke ekonomi dalam negeri as well as ekonomi di luar negeri. Karena kelebihan uangnya besar dan mereka kemudian bisa menggunakannya untuk macam-macam. Apa ancaman yang terjadi? Di mana-mana kalau kita pelajari tentang manajemen perubahan, maka driver perubahan itu adalah populasi, penduduk. Dan yang kedua adalah teknologi. Teknologi dibuat karena ada perubahan penduduk. Misalnya negara-negara Eropa ketika penduduknya kemudian menua, orang muda semakin jarang, maka mereka menciptakan robot. Karena mereka butuh tenaga kerja. Robot, termasuk robot yang membantu orang tua agar bisa bekerja. Jadi semacam membantu skeletonnya orang tua begitu sehingga kalau dia jongkok dia akan mudah lagi berdiri dan bekerjanya menjadi lebih efisien, menjadi lebih ringan. Nah, populasi di Tiongkok kita ketahui memang dulu besar sekali. Sedemikian besarnya penduduknya itu tumbuh luar biasa sampai mengerikan sekali. Dan akhirnya pemimpin di Tiongkok dengan bijaksana mengambil langkah one child policy. Hanya boleh punya satu anak. Kalau orang mau punya anak dua, itu anak keduanya diumpetin, dititip di desa, dititip ke tetangganya. Seakan-akan bukan anaknya. Dan apa yang terjadi sekarang ketika dua orang suami istri dan hanya boleh punya anak satu, akan terjadi penurunan jumlah anak-anak, jumlah tenaga kerja ketika mereka dewasa. Jadi dari dua menjadi satu artinya keluarga
di Tiongkok penduduknya berkurang 50%, terutama pada keluarga muda. Sedangkan orang tuanya semakin banyak. Jadi penduduknya semakin tua dan kemudian sakit-sakitan. Sementara pemerintahnya sekarang itu adalah pemerintahan yang otoritarian. Jadi pemerintah otoritarian itu berpikir seperti pikirannya dia untuk mengendalikan kekuasaan. Bagaimana terus memperpanjang kekuasaannya dan kemudian bisa mengendalikan masyarakatnya. Padahal kita hidup dalam abad informasi hari ini. Semua orang mendapatkan informasi yang sama dari mancanegara. Kemudian mereka menutup informasi dari negara lain. Mereka mempunyai sendiri sosial media, mereka mengembangkan sendiri teknologi untuk masyarakatnya. Tapi informasinya tidak bisa dicegah. Karena penduduk Tiongkok ini juga gemar jalan-jalan dan mereka melihat apa yang terjadi di negara lain. Mereka juga baca buku, mereka juga berpendidikan. Dan kemudian kita menyaksikan populasi bergerak seperti itu, teknologi merubah keadaan, COVID belum berhasil kembali seperti semula. Pengangguran masih banyak dan kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum bisa merekrut kembali. Ditambah lagi terjadi tekanan dari barat dan sebagian produsen-produsen tertentu diminta untuk meninggalkan Tiongkok. Berpindahlah mereka ke India, ke Vietnam, ya mungkin ada 1-2 ke Indonesia dan beberapa negara lainnya keluar dari Tiongkok. Dan yang menarik lagi adalah dengan unemployment seperti itu, banyak kaum muda yang kemudian tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kemudian tidak bisa menafkahi hidupnya dan akhirnya kemudian tidak bisa menikah. Tidak laku di labor market. Banyak perempuan yang tidak mau menikah dengan calon suami yang tidak mempunyai pendapatan. Daya beli penduduk Tiongkok kemudian turun dan lebih menjadikan lagi ini mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidupnya kemudian menimbulkan anak-anak muda yang merasa letih bekerja, mereka tidak kuat menghadapi tekanan pekerjaan. Maklum selama masa COVID-19 mereka berada di rumah. Mereka tidak dibentuk oleh lingkungan sosial. Mereka tidak mengalami tekanan-tekanan seperti penduduk lainnya. Dan akhirnya muncullah generasi yang disebut Tangping. Ini adalah gaya hidup yang disebut sebagai generasi rebahan. Mereka mau pergi kemana saja, yang maunya main-main, rebahan di mana saja. Lalu ada istilah namanya bailan. Mereka tidak mau bergabung dalam dunia kerja dan tidak mau berkontribusi seperti tenaga kerja. Ya Anda yang disebut sebagai the traditionalist. Tradisionalis itu adalah orang yang mau bekerja keras, menafkahi keluarga, mengorbankan kebahagiaan, mengorbankan kehidupan yang balance demi untuk memberikan nafkah pada keluarga. Itu adalah generasi yang sudah lebih dulu berada di dunia kerja. Nah, itu adalah persoalan di dalam negeri. Lantas apa yang terjadi di luar negeri? Yang di luar negeri terjadi adalah banyak sekali proyek yang mulai mangkrak. Kenapa mangkrak? Karena Tiongkok ini membangun banyak sekali fasilitas publik dan mendanai di berbagai negara. Apakah itu kereta api, kemudian juga kita lihat lagi pelabuhan, bandara, jalan, infrastruktur telekomunikasi. Banyak sekali yang mereka bangun. Kita sudah lihat mangkrak terjadi di Sri Lanka. Besar sekali. Ribuan hektar mereka bangun pelabuhan di sana. Kita juga lihat di negara-negara Afrika, mereka bangun besar sekali. Di Amerika Latin banyak sekali, bahkan juga di Eropa mereka membeli pelabuhan. Dan mereka kemudian membangun itu. Tapi sekarang kita menyaksikan mulai mangkrak. Mereka membangun properti, tidak hanya mangkrak di dalam negeri. Banyak kota-kota hantu yang sekarang menjadi mangkrak, tetapi juga di negara lain. Kita menyaksikan sebuah kota yang disebut sebagai Forest City. Itu ada di daerah Johor di Malaysia. Dan Anda bisa buka di YouTube, itu banyak sekali yang membuat konten di sana yang menyaksikan itu telah berubah menjadi kota hantu. Padahal ambisinya sangat besar, mereka ingin membangun sangat besar, tapi hanya bisa dipakai 15%. Dan ini agak mirip dengan apa yang terjadi di Meikarta. Jangan-jangan kasusnya 11-12. Nah, ketika ekonomi seperti itu, kita juga bisa melihat market di dalam negeri terbatas, ekspornya dinaikkan terus, tapi importnya turun. Akibatnya kita tidak bisa mendapat penghasilan dari negara itu, tetapi mereka kemudian membanjiri kita. Apa yang terjadi selanjutnya? Negara kita akan banjir dengan produk-produk dari Tiongkok. Itu sudah terjadi di mancanegara dan mereka akan menimbulkan akibat menyaingi produk-produk lokal. Di Vietnam, BYD ditenggarai telah menjadi ancaman bagi Vinfast, perusahaan otomotif Vietnam yang sedang tumbuh besar sekali. Dan kemudian mereka berambisi juga untuk menaklukkannya. Jadi ancaman produk dari Tiongkok ini memang dengan harga dan kondisi produksi seperti itu akan sangat mengancam produk lokal. Nah, kemudian juga tentu saja akan menimbulkan ancaman politik.
Tentu kita perlu berbicara sendiri tentang topik ini. Nah, yang dikhawatirkan juga oleh para ahli adalah akan terjadi gelombang kejutan yang kedua. Gelombang kejutan yang kedua adalah lanjutan dari kejutan yang terjadi di Tiongkok akan terjadi di negara-negara lain. Dan yang diramalkan oleh para ahli akan terjadi di negara-negara ASEAN, khususnya 5 negara tadi. Kenapa begitu? Karena pabrik-pabrik dari Tiongkok ini sebagian akan mau relokasi ke sini untuk mendapatkan kesempatan untuk diekspor kembali ke negara-negara lain. Tapi Barat tidak bodoh, mereka tahu ini pemiliknya adalah dari Tiongkok dan mereka akan kembali melakukan serangan dengan menerapkan tarif yang tinggi untuk mencegah dominasi Tiongkok. Yang terjadi adalah di negara-negara ini ekspornya akan terhalang kembali. Jadi mungkin Anda masih ingat tahun 1980-an ketika pada saat itu 70% ekspor Indonesia didominasi oleh produk migas. Indonesia mengalami bonanza minyak saat itu. Investasi migas besar sekali, eksplorasi juga besar sekali, produksi kita juga luar biasa. Dan banyak sekali kemudian kita bisa memiliki kelebihan dan akhirnya kita ekspor. Tapi ekspor kita 70% didominasi oleh produk migas. Sampai kemudian dilakukan upaya-upaya agar kita bisa melakukan ekspor non-migas. Hari ini jarang kita dengar lagi ekspor migas, non-migas karena kita sudah tidak ekspor lagi minyak hari ini. Kita telah menjadi negara importir minyak. Nah, yang terjadi adalah ketergantungan pada minyak itu memang sangat rawan. Hari ini ketergantungan kita lebih kepada Tiongkok. Seperti apa? Tentu saya bisa membahas pada kesempatan lain. Karena ini adalah perbincangan yang sangat besar, sangat banyak. Tetapi ke depan saya akan membahas apa dampaknya bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dan juga tentu saja adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi kejutan-kejutan dan mempersiapkan diri agar tidak mengalami the second shock ini. Stay relevant.